Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah orang besar. Siapa yang pengen jadi pahlawan? Ya, angkat jarimu. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Orang kaya? Orang terkenal? Siapa orang besar itu? Orang yang kehadirannya memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Itulah para pahlawan. Maka cara menjadi orang hebat pertama adalah menghargai para pahlawan setelah kita mempelajari kehidupan mereka. Nah, salah satu orang besar yang akan Kakak sampaikan hari ini adalah tentang dari Jogja ia dilahirkan, anak cerdas lagi membanggakan, kelak ia menjadi pahlawan, Ki Hajar Dewantara lah namanya. Waktu itu tanggal 2 Mei 1889. Wah, sudah lebih dari 100 tahun kalau begitu. Lahirlah seorang bayi di Pakualaman, Yogyakarta. Kakek, nenek, ibu, ayah, sanak saudara sangat bahagia dengan kelahiran anak ini. Nah, anak ini diberi nama Raden Suwardi Suryaningrat. Raden Suwardi Suryaningrat lahir tanggal 2 Mei. Hari kelahirannya ini akan menjadi sebuah hari yang penting untuk bangsa kita, yaitu Hari Pendidikan Nasional mengenang pahlawan pendidikan kita. Tokoh ini yang sedang kita bicarakan kelahirannya. Nah, teman-teman, tahu tidak? Ia sejak kecil sudah tampak istimewa kecerdasan dan kebaikan budinya. Dari ELS tingkat SD sampai perguruan tinggi ia masuk Stovia, calon dokter kuliah di sana waktu itu. Meskipun tidak selesai, ia menjadi orang yang amat disegani dan amat dikagumi pada masanya. Sebagai politisi, sukses. Jurnalis wartawan, berhasil menggerakkan masyarakat. Sebagai guru, bahkan menjadi tokoh internasional dalam pendidikan di dunia ini. Suwardi Suryaningrat. Gemes banget orangnya. Gemes banget. Gemes apaan? Ternyata Suwardi Suryaningrat sangat gemes karena sahabat-sahabatnya seusia mereka sudah dalam keadaan terbelenggu penjajahan. Harkat martabat mereka dianggap rendah oleh bangsa penjajah. Keadaan miskin, tertinggal dan bodoh itu akarnya adalah penjajahan dari para penjajah rakus dari Eropa. Nah, kemudian Suwardi dengan teman-temannya berhimpun dalam Budi Utomo. Kemudian Indise Partai berusaha membangun kepercayaan dan membebaskan bangsa ini. Wah, ini banyak anggotanya dari berbagai suku, bangsa dan agama berkumpul jadi satu tujuan membebaskan bangsa kita. Siapa yang pengen merdeka? Pemikirannya, hatinya, sehingga damai menentukan masa depan kita sendiri. Ini jiwa para pahlawan, para patriot. Ya begitu itu. Suwardi caranya. Teman-teman, ada peristiwa yang sangat greget dari kehidupan Suwardi Suryaningrat. Apa itu? Sebagai wartawan, ia menulis sebuah tulisan yang membuat orang tergugah. Sekaligus kebakaran jenggot, kumis, rambut, hati, perasaan para penjajah. Gimana ya? Bakar jenggot, rambut, kemudian berasap gitu ya. Saking marahnya maksudnya. Ya, apa itu tulisannya? Judulnya adalah seandainya aku seorang Belanda.
Cie, nyindir nih, nyindir. Sindiran yang sangat bagus. Sindiran seorang jurnalis atau wartawan sekaligus politisi perjuangan kemerdekaan. Mengapa ia tulis begitu? Karena orang-orang Belanda hendak mengambil uang mengutip sumbangan dari rakyat Indonesia. Sumbangan buat apa? Nikahan, sunatan massal. Apalagi? Bikin pos ronda? Bukan. Bayangkan, Belanda mau merayakan hari kelahiran atau kemerdekaan bangsa mereka dengan mengutip uang sumbangan dari negara jajahannya. Terlalu. Tidak tahu malu namanya ini. Ini adalah penghinaan. Ini penistaan, pelecehan. Banyak orang marah. Nah, ditulislah oleh Suryadi, seandainya aku orang Belanda harus punya malu di hadapan bangsa yang ia keruk, ia bunuh, ia rampas, bahkan dikuasai selama 2 abad lebih. Oh gitu teman-teman semuanya. Nah Belanda kemudian mengirimkan pasukannya. Pasukan itu kemudian menggerbek rumah Suryadi, ditangkap, dibawa ke penjara. Karena dianggap sebagai ancaman menghasut rakyat. Menghasut apaan? Ini menyadarkan bukan menghasut. Bagi para penjajah sih namanya menghasut. Tapi ini menyadarkan orang Belanda agar punya muka yang berwibawa di hadapan orang lain. Yang penting tinggalkan mental penjajahnya. Nah dengan begitu kan kita jadi kehilangan mental terjajah juga. Keren, cerdas. Lalu teman-teman semuanya, setelah Suwardi Suryaningrat di penjara, ada 2 sahabatnya yang setia membela demi bebasnya Suwardi Suryaningrat itu. Siapa dia? Ayo ingat kembali. Sudah ingat? Siapa namanya? Ya, namanya adalah Dawesdekker dan Cipto Mangunkusumo. Nah, mereka membela, tapi malah justru mereka berdua juga ikut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka yang sekarang bernama Provinsi Bangka Belitung. Nah, di tempat itu mereka berkumpul dan terus membicarakan tentang bagaimana meningkatkan martabat bangsa. Ya, ketiganya sahabat ini disebut sebagai 3 serangkai. 3 serangkai pejuang memperjuangkan harkat martabat bangsa kita dari kaum penjajah. Nah, kemudian setelah selesai pengasingan, semakin aktif berjuang menyerahkan masyarakat agar lebih pandai. Ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan mengajar di sekolah itu yang bernama, ada yang tahu? Namanya adalah Perguruan Taman Siswa. Sekolah ini maju, mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan, dan kemudian dari hari ke hari semakin banyak sekolah-sekolah yang terinspirasi dan dibangun pula untuk bersama-sama menjunjung tinggi masyarakat kita menuju ke masyarakat yang aman, makmur, negara yang sejahtera. Nah, teman-teman semuanya, orang-orang ini berangkat dari kerisauan hati, ingin mengubah keadaan yang sangat memprihatinkan menjadi keluar, menemukan solusinya, jalan keluarnya untuk menjadi mapan sejahtera. Nah, fakta greget lainnya adalah 1. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menjadi pahlawan nasional kedua yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, Pak Soekarno. Yang kedua, namanya nih, nama Ki Hajar Dewantara ditulis sebagai nama kapal perang Republik Indonesia. KRI Ki Hajar Dewantara. Bahkan Ki Hajar wajahnya, fotonya dipasang dalam mata uang rupiah. Ya. Kemudian apalagi?
Oh, ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa sebagai perintis, inspirator pendidikan umum yang maju di Indonesia. Bahkan ia mensejarkan diri dengan tokoh-tokoh pendidikan dunia seperti Montessori, Froebel, dan lain-lainnya. Dengan semboyan yang kita kenal, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendorong menuju kemajuan. Ingat, orang besar adalah orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Jadilah orang besar dan jadikan bangsa kita bangsa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng omah wae yo, nganti tekan ilang virusé.